Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Apa jadinya jika iblis Lucifer dibangkitkan ke bumi menggunakan DNA manusia suci? Film ini hanyalah fiksi belaka guys, gak ada hubungannya dengan agama apapun. Anggap saja sebagai hiburan. Film ini berjudul The Devil Conspiracy yang rilis pada tahun 2022 lalu. Disutradari oleh Nathan Frankowski, dibintangi oleh Peter Mensah, Alice Orewing, dan Joe Doyle. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Devil Conspiracy. Semoga. Lucifer adalah salah satu malaikat Tuhan yang membangkang. Dia memulai perang di surga melawan tahta dan kekuatan Tuhan. Lucifer berhasil dikalahkan oleh malaikat agung Santo Michael. Michael pun melemparnya ke alam bawah. Michael menyegel Lucifer dengan pedangnya di lubang neraka. Lucifer pun meminta untuk dibebaskan. Michael menjawab kalau dia akan membebaskannya jika Lucifer mau menjadi sekutunya dan tunduk kepada Tuhan. Namun Lucifer menolak. Lucifer bersumpah suatu hari nanti dia akan terbebas dari lubang neraka. Dia akan kembali, tapi bukan sebagai sekutu Michael, melainkan sebagai Tuhan yang disembah oleh Michael. Seiring berjalannya waktu, pasukan iblis bergabung dengan Lucifer di neraka untuk membantu mewujudkan rencana balas dendamnya. Di bumi, manusia pengikut Lucifer mendirikan benteng untuk melindungi lubang neraka tempat Lucifer ditahan. Mereka berusaha untuk membebaskan Lucifer dan menguasai bumi. Laura Milton adalah orang Amerika yang menuntut ilmu di Italia. Dia mengambil jurusan seni dan akan mengajukan tesis kepada profesornya. Profesornya menolak tesis Laura karena dalam tesisnya, Laura menyebutkan kalau roh atau entitas spiritual itu tidak nyata. Profesornya itu pun tidak sependapat. Di sebuah katedral yang berada di Turin, Italia, akan dipamerkan DNA Yesus dari Nazaret. Ratusan ribu orang akan datang untuk menyaksikan peristiwa bersejarah saat kain kafan Yesus itu dibuka untuk umum. Hanya 5 kali dilakukan pameran kain kafan selama 100 tahun terakhir. Dalam kain kafan itu dipercaya ada darah Yesus yang menempel. Selain pameran kain kafan, ada juga pameran karya-karya seni patung. Laura pun mendatangi katedral. Dia bertemu sahabatnya, Marconi, seorang pendeta di katedral itu. Marconi memberikan kartu tanda agar Laura bisa masuk katedral tanpa mengantri. Marconi menjelaskan bahwa setelah 3 hari Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Cahaya terang terpancarkan dari tubuhnya, membekas pada kain kafan menciptakan gambar tubuh itu. Sejak saat itu, kain kafan dianggap menjadi bukti gambaran kebangkitannya. Marconi lalu mengajak Laura menuju tempat patung-patung yang dipinjamkan untuk pameran. Salah satu patung itu adalah patung Santo Michael yang menginjak kepala Lucifer. Marconi mengatakan kalau suatu saat nanti Lucifer akan kembali ke bumi dan mengaku sebagai Tuhan palsu. Marconi lalu meninggalkan Laura agar Laura bisa fokus melukis patung Michael itu. Saat Laura sendirian, dia seperti mendengar seseorang memanggil namanya. Ketika Laura menoleh, dia tidak menemukan siapapun ada di sana. Saat pameran akan ditutup, seorang wanita aneh bertudung masuk ke dalam katedral. Wanita itu bernama Liz. Nampak dari CCTV, Liz tidak mengikuti pengunjung lainnya. Liz malah masuk ke dalam sebuah pintu. Katedral pun akhirnya ditutup, namun Laura masih asyik melukis. Liz mendekati Laura tanpa suara. Laura memperhatikan lagi hasil lukisannya. Dia kemudian merasa kepala Lucifer bergerak. Laura lalu mendekat untuk mengeceknya. Tiba-tiba Laura mendengar suara yang aneh. Laura pun mendekati jendela. Ternyata itu hanyalah seekor burung gagak. Laura mengusirnya namun burung itu tidak mau pergi. Di saat Laura sibuk mengusir burung gagak, Liz mengambil pedang yang ada di patung. Burung gagak itu kemudian pergi. Petugas katedral kemudian datang menemui Laura. Laura diminta untuk pulang karena sudah larut malam. Laura pun memutuskan untuk pergi. Tidak lupa dia menyerahkan kartunya kepada petugas itu. Dia tidak menyadari pedang di patung telah hilang. Laura menuju pintu utama katedral, tapi pintu itu sudah dikunci. Laura kemudian kembali untuk menemui penjaga. Namun dia malah melihat Liz yang memenggal kepala penjaga dengan pedang. Laura pun kabur berusaha mencari jalan keluar. Dia akhirnya bersembunyi di dalam kotak pengaduan gereja. Liz kemudian datang. Dia menggunakan kepala penjaga untuk menghilangkan laser yang melindungi kain kafan. Liz mencoba untuk menghancurkan kaca pelindung kain kafan. Marconi lalu datang meminta Liz untuk menghentikan aksinya. Liz menendang Marconi dan kemudian menghunuskan pedang tepat di dadanya. Laura kaget melihat Marconi dibunuh di depan matanya. Di depan katedral, anak buah Liz lalu datang untuk menjemputnya. Liz berhasil mendapatkan kain kafan Yesus itu. Liz dan anak buahnya lalu menangkap Laura. Liz melarang anak buahnya untuk membunuh Laura karena mungkin Laura adalah orang yang terpilih. Mereka pun membawa Laura.
Dalam keadaan sekarat, Marconi berdoa meminta malaikat Michael membantu umat manusia dengan menggunakan tubuhnya untuk melawan Liz dan komplotannya. Tiba-tiba cahaya biru aneh muncul lalu memasuki tubuh Marconi. Marconi pun hidup kembali setelah dirasuki malaikat Michael. Marconi mengejar mobil Liz. Liz pun sadar bahwa yang mengejarnya adalah Michael yang merasuki tubuh Marconi. Liz menyuruh anak buahnya untuk menabrak Michael. Michael pun berhasil menghindar. Dia kemudian berlari dengan sekuat tenaga mengejar mobil Liz. Michael pun terjatuh karena dia hanya akan menjadi manusia biasa saat merasuki tubuh Marconi. Kekuatan malaikatnya hilang. Liz kemudian datang ke sebuah rumah kastil bersama Dr. Lauren. Dr. Lauren adalah ilmuwan yang berhasil mengkloning orang-orang terkenal zaman dahulu. Dia menghidupkan mereka kembali dalam wujud anak-anak bayi tabung. Liz dan Lauren ternyata bekerja sama untuk membangkitkan Lucifer di bumi. Mereka membutuhkan DNA Yesus yang terdapat pada kain kafan. Mereka akan mengkloningnya, lalu menggunakan tubuh itu sebagai wadah Lucifer agar bisa bangkit ke bumi. Laura terbangun di dalam sebuah ruangan kaca bersama 3 orang wanita. Mereka adalah Brenda, Sofia, dan Alina. 4 orang pria kemudian masuk. Mereka mendekati Laura dan mengambil sampel darah dari jari Laura. Laura juga difoto. Setelah itu mereka kemudian pergi. Di tempat lain, Michael kembali ke katedral. Dia masuk ke dalam ruang CCTV di mana ada uskup dan seorang pendeta di sana. Uskup dan pendeta terkejut melihat rekaman Marconi yang ditusuk oleh Liz. Mereka lebih kaget lagi melihat Marconi ada di samping mereka dalam keadaan sehat. Pendeta berniat menghubungi ambulans karena melihat luka Marconi, namun Marconi melarangnya. Marconi menanyakan tentang penjaga kain kafan. Uskup memberitahu kalau Kardinal Vicini yang ditugaskan untuk menjaga kain kafan mengalami gangguan jiwa. Jadi dia tinggal menyendiri di rumah perlindungan di tengah hutan. Marconi lalu menghapus semua video agar tidak ada bukti. Marconi menanyakan tentang siapa Laura kepada mereka berdua. 2 orang itu pun bingung, bukannya Laura itu adalah teman dekat Marconi itu sendiri. Mereka berdua pun sadar kalau yang ada di hadapan mereka bukanlah Marconi, namun sesuatu yang sedang merasuki tubuh Marconi. Marconi lalu meminta uskup dan pendeta untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal ini. Marconi lalu meminjam mobil untuk pergi menemui Vicini. Sementara itu, Dr. Lauren bersama anak buahnya memulai proses pengambilan DNA Yesus dari kain kafan. Di tengah hutan, Vicini mengacungkan senjata kepada Marconi. Vicini mengira kalau Marconi adalah pendeta utusan uskup. Vicini sudah lama memperingatkan tentang kebangkitan Lucifer, namun pihak katedral tidak percaya dan mengira Vicini gila. Vicini kemudian menyadari kalau orang yang ada di hadapannya bukanlah pendeta, melainkan malaikat Michael yang sedang merasuki tubuh manusia. Michael memberitahu kalau anak buah Lucifer telah berhasil mencuri kain kafan Yesus. Vicini lalu mengajak Michael ke dalam rumahnya. Ternyata rumah itu sengaja dibangun sebagai tempat pengintaian musuh. Vicini memberikan teropong kepada Michael. Rumah Vicini itu berhadapan dengan markas anak buah Lucifer. Mereka sedang bersiap-siap untuk membangkitkan Lucifer. Michael pun berkata kalau Lucifer tidak mungkin bisa kabur karena dia sudah menyegelnya di dalam lubang neraka. Namun Vicini memberitahu bahwa dalam kitab suci dijelaskan suatu saat nanti Lucifer akan bebas dan gerbang neraka akan terbuka. Iblis akan datang ke bumi. Ada 2 monster kuno dari kedua dunia yang ditugaskan untuk membebaskan Lucifer. 2 monster itu adalah Liz dan satunya monster yang berasal dari bawah tanah. Vicini menjelaskan bahwa Lucifer membutuhkan wanita muda untuk menampung bayi Lucifer, seperti Yesus yang lahir dari rahim seorang manusia. Tetapi banyak tubuh wanita yang tidak cukup kuat untuk menampung Lucifer, hingga akhirnya mereka tewas. Menurut Michael, iblis tidak akan bisa dibangkitkan di dalam tubuh manusia fana. Tidak ada manusia yang bisa kuat menampung Lucifer. Namun Vicini tidak setuju. Musuh akan menggunakan DNA Yesus. Dengan kata lain, mereka akan mengkloning Yesus, satu-satunya manusia yang bisa hidup abadi. Mereka akan menggunakan tubuh itu sebagai wadah Lucifer. Di tempat lain, Dr. Lauren memberitahu Liz, DNA Yesus sudah siap untuk dimasukkan ke dalam rahim wanita. Liz kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan Laura dan Brenda. Mereka akan digunakan untuk menampung bayi Lucifer. Saat petugas masuk dan melepaskan borgol Brenda dan Laura, mereka mencoba menyerang petugas. Namun petugas datang lebih banyak lagi. Laura dan Brenda pun dibawa ke suatu tempat. Liz datang ke tempat itu dan menghampiri Laura. Liz memberitahu kalau para petugas sedang menanamkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim Laura. Kelak sel telur itu akan menjadi bayi Lucifer. Di luar, Vicini hanya mengantar Michael sampai di depan pintu terowongan yang mengarah ke dalam markas musuh. Vicini memberikan senjata dan obor yang diperlukan oleh Michael karena Vicini tahu Michael tidak bisa apa-apa di dalam tubuh manusia yang fana itu. Michael pun masuk ke dalam terowongan itu sendirian. Di dalam, Laura dan Brenda dibawa ke altar dengan memakai baju pengantin. Tangan dan leher mereka dirantai.
Di sana ada Liz, Dr. Lauren, dan banyak orang pengikut Lucifer. Semua lampu dinyalakan menerangi Brenda dan Laura. Dari dalam pintu keluar makhluk mengerikan. Dia adalah monster penjaga lubang neraka. Monster itu menyeret Laura dan Brenda. Laura dan Brenda lalu dimasukkan ke dalam sebuah kandang besar. Monster itu kemudian memutar tuas sehingga membuka lubang di bawah kandang. Di bawah, Lucifer merubah wujudnya menjadi roh berbentuk ular yang bisa terbang. Di atas, Brenda kemudian mendengar suara aneh. Tiba-tiba monster-monster bawah tanah datang memegangi mereka berdua. Lucifer lalu mendekati Brenda. Monster-monster membuka mulut Brenda agar Lucifer masuk ke dalam tubuh Brenda. Brenda kemudian kejang-kejang. Setelah beberapa saat, Brenda pun tewas. Lucifer lalu keluar dari tubuh Brenda. Salah satu monster masuk ke dalam kandang dan membuang tubuh Brenda. Kini, giliran Lucifer memasuki tubuh Laura. Berbeda dengan Brenda, Laura tidak mengalami kejang-kejang. Para monster pun meninggalkannya. Di luar, saat Liz melihat Laura berjalan keluar dari pintu, dia pun senang. Liz mengumumkan bahwa Laura lah yang dipilih oleh Lucifer untuk mengandung bayi Lucifer. Liz kemudian membawa Laura ke dalam tempat perawatan. Liz memberitahu Laura kalau dia sedang mengandung Yesus yang baru. Di tempat lain, Michael berhasil keluar dari terowongan. Dia menyerang dua penjaga yang ada di depannya. Michael lalu menyamar sebagai penjaga dan masuk ke dalam gedung. Dia menggunakan kartu penjaga untuk masuk ke tempat penyimpanan kain kafan. Michael mengambil kain kafan itu dan memasukkannya ke dalam tas. Dia lalu melihat Laura di layar monitor. Dr. Lauren kemudian datang. Lauren terkejut melihat kain kafan telah hilang. Michael pun menghancurkan laboratorium itu. Lauren lalu keluar untuk mencari bantuan. Michael melempar satu bom sebelum dia pergi. Ledakan itu pun membuat para petugas sibuk. Sementara itu Michael masuk ke dalam tempat di mana Laura dikurung. Michael datang menyelamatkan Laura. Di sini Michael mendengar suara-suara aneh. Itu adalah suara Lucifer yang memanggil-manggil namanya. Michael mengatakan kalau dia bukanlah Marconi kepada Laura. Laura yang ketakutan itu pun berlari menghindari Michael. Michael berhasil kembali menangkap Laura. Michael menjelaskan kalau Marconi sudah meninggal. Michael hanya meminjam sementara tubuh Marconi. Laura pun meminta Michael untuk membawanya keluar dari tempat ini. Mereka berdua pun kabur melalui terowongan. Dr. Lauren lalu memberitahu Liz kalau kain kafan telah hilang. Liz pun menyuruh anak buahnya untuk mencarinya. Salah satu anak buah Liz menembaki Michael dan Laura. Liz pun memarahinya karena Laura tidak boleh terluka sedikit pun. Mereka harus menangkap Laura hidup-hidup. Di tengah jalan, Laura tiba-tiba berhenti karena merasakan sakit di perutnya. Mereka lalu mendengar suara mengerikan. Dari belakang, pasukan Liz terlihat sudah mendekat. Michael pun mengajak Laura melewati lorong sempit. Tiba-tiba monster penjaga lubang berhasil memegang tangan Laura. Michael pun menembak makhluk itu. Michael melemparkan suar untuk menerangi terowongan. Laura tetap bersembunyi di celah sempit sementara Michael mengecek keadaan. Tiba-tiba Michael diserang oleh monster. Kain kafan sampai keluar dari dalam tas. Michael langsung menyembunyikan kain itu di balik bebatuan. Monster itu pun datang lagi. Michael berusaha melawan, namun kekuatannya dibatasi oleh tubuh Marconi yang seorang manusia biasa. Michael pun berhasil dikalahkan. Sementara Laura berhasil ditangkap kembali oleh Liz. Laura mengancam akan membunuh bayi di dalam perutnya jika Liz menyakiti Michael. Laura lalu dimasukkan ke dalam ruang perawatan lagi. Namun kali ini, tangan dan kaki Laura diikat. Liz menyarankan agar Laura menerima kehamilannya. Anggap saja ini sebagai ganti atas suami dan anak Laura yang telah meninggal. Di tempat lain, Michael berusaha dengan keras melepaskan rantai di lehernya. Akhirnya dia menggunakan kekuatannya dan berhasil. Namun setelah itu Michael pun jatuh pingsan. Sementara itu, anak buah Liz berpencar untuk mencari kain kafan. Michael kemudian terbangun. Dia melihat gerbang menuju lubang neraka. Michael pun membukanya. Monster berniat menangkap Michael, namun Michael sudah lebih dulu masuk ke dalam lubang itu. Michael pun sampai di dalam lubang neraka. Monster bawah tanah langsung menyerangnya. Michael berhasil melawan. Michael lalu mencari Lucifer, namun dia tidak menemukannya. Lucifer ternyata merubah tubuhnya menjadi roh dan telah masuk ke dalam jabang bayi. Michael kemudian mencari pedangnya, namun tidak menemukannya. Sekelompok Mammon kemudian datang menghampiri Michael. Michael menanyakan tentang keberadaan Lucifer kepada Mammon. Mammon itu menjawab kalau sebentar lagi Lucifer akan dilahirkan kembali sebagai manusia, dan jika saat itu tiba, pasukan iblis akan bergabung dengan Lucifer di bumi. Lucifer akan menguasai bumi. Mereka akan membuat Michael membusuk di lubang neraka sendirian. Mammon kemudian merantai Michael yang sudah tak berdaya itu. Di atas, Laura bermimpi anak yang dia kandung menjadi seorang monster. Liz ternyata sudah ada di samping Laura ketika Laura terbangun. Laura pun terkejut melihat bayangan tubuhnya di kaca. Wajahnya terlihat pucat dan tirus.
Liz lalu berkata kalau Lucifer sedang menyempurnakan tubuh Laura agar Laura mampu menampung dan melindungi bayi itu. Laura pun memohon agar bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Liz pun mencoba menenangkan Laura. Nanti Laura akan dibebaskan setelah bayi itu lahir. Beberapa manusia lalu menghampiri Michael. Mereka adalah manusia-manusia yang diculik untuk diperbudak oleh iblis dan kini mereka terjebak di lubang neraka. Seorang wanita bernama Doll meminta Michael untuk membebaskan mereka. Michael pun berjanji kalau dia bisa keluar dari lubang ini, maka dia akan membebaskan semua orang itu. Michael berkata kalau dia adalah malaikat Tuhan yang agung. Para manusia tidak percaya karena Michael tidak mempunyai sayap. Satu-satunya cara agar kekuatan Michael kembali adalah dengan pedangnya. Michael meminta mereka mencarikan pedangnya yang berwarna perak, emas dan tajam. Nantinya dia akan menunjukkan sayapnya. Seorang manusia yang bernama Grunt mengatakan kalau mereka tidak melihat pedang seperti itu di sini. Tiba-tiba monster-monster bawah tanah datang. Mereka menghajar manusia-manusia itu. Singkat cerita, kandungan Laura semakin lama semakin membesar. Laura lalu melihat ular Lucifer keluar dari dalam tubuhnya. Ular itu masuk ke dalam telinga Laura. Laura pun bisa mendengar bisikan-bisikan Lucifer. Lucifer menghasut Laura. Lucifer berkata kalau dia akan membantu Laura kabur dari tempat ini, asalkan Laura mau merawat bayi di kandungannya hingga lahir. Laura lalu berkata kalau dia sangat membenci Liz. Lucifer pun mengatakan kalau Liz iri dengan Laura. Lucifer akan membantu Laura untuk membunuh Liz. Fisik Laura semakin hari semakin terlihat menyeramkan. Suatu hari, ketika Laura sedang diperiksa oleh perawat, Laura menyerang perawat itu. Laura pun berhasil kabur. Di lorong, Laura bertemu dengan perawat lainnya. Laura pun menyerang dan menginjak-injak perawat itu beberapa kali dengan senyuman di wajahnya. Laura lalu tersadar kalau perawat itu telah tewas. Laura pun menyalahkan Lucifer di dalam kandungannya karena telah merubah dirinya menjadi pembunuh. Laura berniat menggugurkan bayi di dalam kandungannya, namun Lucifer melarangnya. Dia lalu masuk ke dalam ruangan penyimpanan bahan kimia. Laura menghalangi pintu dengan tongkat agar penjaga tidak bisa masuk. Laura kemudian mengambil deterjen. Lucifer melarang Laura meminum deterjen itu, tapi Laura melawan. Laura pun berhasil meminum deterjen tersebut. Laura lalu menjerit merasakan sakit di perutnya. Liz kemudian mendobrak pintu. Dia kaget melihat Laura berani meminum deterjen. Laura kemudian muntah-muntah. Liz lalu menyuruh para penjaga untuk memanggil Dr. Lauren. Laura tiba-tiba merangkak ke arah Liz dan menidihnya. Laura memuntahkan semua deterjen yang dia minum ke wajah Liz. Laura kemudian berbicara, namun suaranya yang keluar adalah suara Lucifer. Laura dirasuki oleh Lucifer. Lucifer mengatakan kalau dia sudah lelah di dalam kandungan Laura. Lucifer berkata, setelah dia dilahirkan nanti, dia tidak ingin ada satupun manusia yang tahu tentang apa yang terjadi di sini. Liz pun mengiyakan. Liz juga akan menutup lubang neraka dengan bom setelah para mamon naik. Lucifer lalu meminta Liz untuk nantinya membunuh Laura karena Lucifer tidak ingin bayinya nanti memiliki ketergantungan terhadap Laura. Dr. Lauren kemudian memasukkan Laura ke dalam bangsal tertutup. Rambut Laura dibabat habis hingga botak. Roh Lucifer kemudian keluar dari dalam tubuh Laura menuju lubang neraka. Di sekitar lubang neraka terlihat sudah dipasang beberapa bom seperti yang dikatakan Liz sebelumnya. Lucifer lalu merasuki tubuh seorang monster di bawah tanah. Monster itu datang menghampiri Michael. Michael tahu kalau yang berdiri di depannya adalah Lucifer. Lucifer lalu meminta Michael untuk membantunya memimpin pasukan iblis untuk melawan Tuhan. Michael tentu saja tidak mau. Lucifer pun mengolok-olok Michael karena Michael gagal melindungi bumi. Lucifer sebentar lagi akan lahir dan menguasai bumi. Lucifer pun kemudian pergi. Doll dan teman-temannya lalu berusaha membebaskan Michael, namun masih saja gagal. Michael meminta mereka mencarikan pedangnya. Para mamon kemudian terlihat datang dari kejauhan. Ternyata Grant berhasil menemukan pedang Michael. Pedang itu sangat berat sehingga Grant membutuhkan bantuan Doll untuk membawa pedang itu mendekat kepada Michael. Di saat Grant dan Doll sudah berhasil berada di hadapan Michael, Mamon melarang Grant memberikan pedang itu. Mamon berjanji kalau mereka akan memberikan apapun yang Grant mau. Doll tidak percaya begitu saja. Doll mengingatkan Grant kalau mereka pernah disiksa oleh para Mamon. Akhirnya Grant memberikan pedang itu kepada Michael. Michael pun kembali ke tubuh malaikatnya. Dia mengeluarkan sepasang sayap. Michael menghajar satu Mamon, membuat Mamon lainnya kabur. Michael pun berjanji kepada Grant dan Doll bahwa dia akan kembali lagi untuk membebaskan mereka. Michael akhirnya bisa kembali naik. Michael kemudian mengambil kain kafan yang sebelumnya dia sembunyikan. Michael lalu menuju laboratorium untuk menyelamatkan Laura. Michael kaget melihat keadaan Laura yang memprihatinkan. Lucifer sudah sepenuhnya merasuki tubuh Laura. Namun Michael masih percaya bahwa Laura masih bisa melawannya. Michael lalu membawa Laura pergi dari laboratorium. Di lorong ada seorang perawat yang melihat Michael membawa Laura.
Perawat itu langsung memberitahu Liz. Michael membuka bangsal Laura. Michael mengatakan kalau bayi di dalam kandungan Laura bukanlah iblis. Laura yang dirasuki Lucifer berteriak hingga membuat Michael terlempar. Laura kemudian keluar dari bangsalnya. Air ketuban Laura lalu pecah. Air itu terasa panas saat mengenai tubuh Michael. Laura yang dirasuki Lucifer kemudian memangkum Michael. Lucifer meminta Michael menyembahnya. Jika tidak, Lucifer akan membunuh Michael. Michael pun menolak. Lucifer kemudian menancapkan kuku-kuku tajamnya ke leher Michael. Lucifer masih mengharapkan Michael berada di pihaknya untuk melawan Tuhan. Dengan begitu, mereka bisa menguasai langit dan bumi. Michael berkata kalau dia baru saja mendapatkan pesan dari Tuhan. Pesan itu berisi bahwa Lucifer tidak akan mampu merasuki bayi itu. Justru bayi itulah yang akan menghancurkan Lucifer. Bayi itu yang akan mengakhiri Lucifer. Lucifer pun tidak percaya hal itu. Michael lalu berkata bayi itu lahir dari darah suci dan jauh lebih kuat dari Lucifer. Lucifer pun akhirnya percaya. Dia berniat membunuh bayi itu, namun terlambat. Laura sudah terlanjur mengalami kontraksi. Lucifer tidak bisa menghentikannya karena bayi itu sudah ingin dilahirkan. Bayi itulah yang nantinya akan mengikat Lucifer seperti yang dilakukan Michael dahulu. Dengan kata lain, di setiap zaman, Lucifer pasti akan dikalahkan. Lucifer yang marah memukul kepala Michael. Liz bersama Dr. Lauren kemudian datang dan membuka pintu. Lucifer meminta Liz untuk membunuh bayi itu. Namun Liz mengira itu hanya tipu daya Laura. Liz kemudian membawa Laura ke altar. Semua pengikut Lucifer berkumpul di altar. Sementara Laura berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki di atas lubang neraka. Liz kemudian menggendong bayi itu. Monster penjaga lubang kemudian membuka lubang untuk menjatuhkan Laura ke dalam lubang neraka. Laura yang berada di atasnya berusaha untuk kabur, namun dia terlalu lemah. Laura pun akhirnya terjatuh. Liz mempersembahkan bayi Laura sebagai Tuhan mereka yang baru. Liz menyuruh semua orang untuk menyembah bayi itu. Liz lalu melaksanakan perintah Lucifer untuk membunuh semua orang yang ada di sana setelah kelahiran bayi itu. Liz menyuruh monster penjaga lubang untuk membantai mereka, termasuk Dr. Lauren. Di tempat lain, Michael berlari menuju lubang neraka. Dia menolong Laura yang ternyata berpegangan pada pinggiran lubang. Laura lalu merebut bayinya dari tangan Liz. Liz pun meminta Michael untuk tidak menyakiti bayi itu. Michael pun berkata kalau bayi itu bukanlah Lucifer. Bayi itu memiliki takdir sendiri. Lucifer justru terpenjara di dalam tubuh bayi itu karena bayi itu menggunakan DNA suci. Michael lalu menyerahkan kain kafan dan menyuruh Laura untuk mencari Vicini. Sementara dia akan menyelesaikan tugasnya di sini. Mereka lalu mendengar suara gemuruh. Liz berkata kalau sebentar lagi para iblis akan keluar ke permukaan bumi. Laura pun langsung pergi dari tempat itu. Portal lubang neraka pun terbuka. Para mamon terbang menuju bumi bersama monster-monster bawah tanah. Michael pun mendorong pintu lubang agar kembali tertutup, namun monster penjaga lubang menyerangnya. Monster penjaga membuka lubang itu kembali. Michael lalu melihat kendali bom. Dia mengaktifkan benda itu dan ledakan dahsyat pun terjadi. Mamon dan monster bawah tanah hancur akibat ledakan. Tak hanya lubang neraka saja yang hancur, seluruh kastil juga ikut terbakar. Singkat cerita, Laura dan Vicini berhasil mengembalikan kain kafan ke katedral. Sementara Michael membebaskan para manusia yang terjebak di dalam neraka sesuai dengan janjinya sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, bayi Laura tumbuh menjadi anak kecil yang lucu. Laura memberinya nama Michael. Liz diam-diam selalu memperhatikan anak itu. Dia masih menganggap kalau anak itu adalah Lucifer. Michael pun tersenyum dengan aneh kepada Liz. Dan berakhirlah alur cerita film The Devil Conspiracy ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah gak usah nunggu Lucifer bangkit karena kelakuan manusia sendiri bisa lebih jahat dari iblis. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.